Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Prano di channel Menembus Astral. Ya, disinilah kita akan membuka pengajaran-pengajaran, pemberitahuan-pemberitahuan pengertian yang belum sahabat-sahabat pahami, yang belum sahabat-sahabat ketahui, maka akan saya kasih tahu di sini ya. Tapi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya mempertajam mata batin atau mata hati. Setiap orang pasti bisa ya. Tapi sebelum itu marilah kita bersolawat bersama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bizolimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melantunkan selawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas salawat yang telah kita sampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingat kita, akan melihat kita bahwa dialah umatku yang sering bersalawat kepadaku. Insya Allah di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ya, untuk kembali ke topik kita tadi, saya akan menjabarkan bagaimana cara mempertajam mata batin atau mata hati. Itulah perbedaan dari mana mata batin. Orang banyak menuduh mata batin itu adalah mata sini, ketiga di pertengahan antara kedua alis. Bukan. Kalau di pertengahan kedua alis itu namanya mata ketiga. Tapi kalau di sini itu namanya cakra asna telah terbuka. Begitulah orang bisa menjadi indigo. Tapi di sini kita cuma belajar tentang bagaimana cara mempertajam mata batin. Yang pertama, kalian harus suci terlebih dahulu. Mandi besar ya. Terus kita sebelum kita mengamalkan itu, usahakan sholat terlebih dahulu, karena sesungguhnya sholat itulah tiang agama. Sholat yang dijabah oleh Allah itu ada beberapa sholat, yaitu isya, tahajud, hajat, dan subuh ya. Nah, maka dari itu amalan yang akan saya ajarkan ini cukup sederhana, cukup simpel, dan tidak melenceng dari ajaran agama yang kita anut, yaitu Islam. Bagi yang Islam, cukup kalian amalkan. Ini saya ulangi amalannya. Nur mukjizatullah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Cukup itu. Kita ulangi sekali lagi. Nur mukjizatullah, nur mukjizatullah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu caranya rekan-rekan sholat hajat ya, 2 rakaat. Rekan-rekan sholat hajat atau sholat tahajud, setelah sholat tahajud lanjutlah ke hajat. Dan jangan tidur. Kalian lakukan zikir di kamar yang khusus untuk sahabat-sahabat sekalian untuk melakukan sholat ataupun apalah. Usahakan dalam keadaan gelap ya, gelap, jangan ada tempat
yang membuat kita bising lah, yang ibarat kata tuh mengganggu zikir kita. Usahakan fokus. Zikir kan amalan itu sebanyak 1001 kali ya. 1001 kali dizikirkan. Kalian lakukan seperti meditasi, diwiridkan dengan cara kaki disilangkan ya, dan badan tegap, kepala jangan terlalu menyungak, jangan terlalu menunduk, sejajar, netral, ibarat kata tuh lurus ya. Kalian lakukan dengan cara keadaan menjam. Kenapa saya menyuruh memejamkan mata? Dikarenakan pada saat memejamkan mata itulah kita bisa fokus. Di saat berzikir itu, hilangkan semua beban, hilangkan semua masalah, hilangkan apa-apalah. Pokoknya yang penting fokus pada suatu amalan tadi. Kalian amalkan nur mukjizatullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 1001 kali, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu tergesa-gesa seperti mukjizatullah, la haula wala quwata illa billahil mukjizatullah. Jangan. Cukup lakukan itu rutin, paling lama 1 bulan, paling cepat 21 hari sudah kebuka. Itu kalian nanti bisa merasakan di mana ada tempat yang hal-hal yang menurut sahabat-sahabat sekalian aneh. Mungkin nanti sekali lintas ada yang lewat, atau apalah, atau nanti ada sesmita gaib, bisikan-bisikan gaib ke dalam hati yang menyuruh, di sana bentuknya seperti ini. Kamu jangan sana, kamu mending lewat tempat lain saja. Nah, seperti itu kira-kira ya. Karena apa? Karena itulah ajaran yang saya pelajari dari seorang guru saya, yang dimana pada saat saya berguru, ya disitulah juga tempat Ilyas Sapulidi berguru, karena kami satu guru. Tapi sebelum saya bisa hal-hal seperti ini, bisa apa-apalah, itu si Ilyas duluan yang pertama sekali. Saya dulu sama, tidak mengerti hal-hal seperti itu. Bahkan saya dulu kepengen bisa narik, bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Ya akhirnya disuruh guru untuk melakukan puasa mutih. Kenapa puasa mutih? Ya dikarenakan puasa mutih itu, begitu kita lahir itu putih. Putih itu artinya suci, bersih, belum ada noda. Maka dari itu kita kembali lagi ke bersih. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan pandangan. Maka dari itu kita dapat melihat apa yang ingin kita lihat. Insya Allah, Allah membuka tabir yang selama ini menutup penglihatan kita. Tapi kalau mata ketiga itu lain lagi, kan sudah saya buat di video sebelumnya, ada itu caranya. Itu yang pertamanya itu dengan cara simpel, dan ada lagi cara yang lain, masih banyak. Makanya saya kelangkan saja, saya lewatkan saja part 2-nya, nanti saja, belum saatnya. Coba dulu di saat part pertama, bisa atau tidaknya komen saja. Komen kalau belum bisa di part pertamanya atau episode pertamanya atau video yang pertama, nanti akan kita buatkan lagi seperti itu ya. Atau rekan-rekan mau meditasi, nanti akan saya ajarkan cara meditasi yang benar biar tidak salah langkah seperti itu. Jangan asal-asalan, nanti datangnya bukan yang baik tapi yang jahat ya. Ya, kita merokok dulu. Dari tadi ngomong terus, gak merokok kan capek. Ya nggak apalah, kita sambil bercanda, jangan terlalu serius. Karena kalau terlalu serius cepat tua ntar. Jadi ya kebanyakan senyum, banyakin murah hati. Buanglah hal-hal yang bisa membuat kepala pusing memikirkannya, dibuang agar kita sehat jiwa dan raga ya. Ya kalau hal-hal yang mistis-mistis itu memang dari zaman kerajaan kita dulu ya, zaman leluhur kita dulu. Kenapa orang sekarang susah
mencari suatu keilmuan seperti orang dulu dibanding orang dulu. Ya dikarenakan orang dulu itu dia tidak terpengaruh oleh budaya luar, dia fokus mencari sesuatu kesaktian, membersihkan diri, tidak terpengaruh hal-hal yang lain. Tidak seperti kita orang zaman sekarang, iri hati, melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, mulut tidak bisa dijaga. Ya kembali lagi dari mulut itu, tangan yang bergerak. Maka dari itu jagalah mulutmu dimanapun kamu berada. Seperti itu ya. Ya saya izin dulu sama sahabat-sahabat sekalian untuk menghidupkan sebatang rokok. Kata orang Jawa itu udud. Ra udud, ra iso ngilmu. Ya kalau bahasa Jawa itu saya bisanya dikit-dikit ya. Tidak terlalu buta-buta di bahasa Jawa, enggak. Karena guru saya orang Jawa, guru saya juga sering ngobrol sama saya memakai bahasa Jawa. Ya awalnya sempat bingung, udahnya ya udah. Sama halnya saya belajar dulu. Waktu itu ini saya pernah dulu bilang nggak bisa ini. Karena orang-orang lain itu memang udah dari lahir. Tapi sebenarnya salah perkiraannya. Rupanya setiap orang itu bisa, asalkan ada kemauan. Tapi tidak bisa seperti makan cabai, begitu dimakan langsung pedas, enggak. Bertahap karena tiap ilmuwan itu ada tingkatan. Seperti itu ya. Ya masalah minyak wangi yang dikasih oleh hadiah dari Sapu Lidi, saudara saya, satu perguruan. Ya bagi yang mau mesan silakan mesan langsung ke sama Sapu Lidinya atau sama saya juga boleh. Dia menjual produk ini cuma 100.000. Nah nanti boleh ditanya langsung sama Sapu Lidihnya berapa harga minyaknya. Tapi nggak tahu kalau udah naik harganya, mungkin mengikuti harga minyak goreng mungkin ya. Dikarenakan minyak goreng mahal, makanya orang banyak bikin kopi pakai air hangat, nggak pakai minyak goreng. Ya penjelasan saya cuma seperti itu. Amalannya Nur Mukjizatullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dibaca 1001 kali selepas sholat tahajud ataupun hajat. Seperti itu ya. Setelahnya ya tidak usah tidur, tunggu aja sampai sholat subuh. Ya maksud saya itu udah berzikir, ya sholat aja, sholat subuh. Biasakan, dari hal biasa itu menjadi kebiasaan. Kalau sahabat-sahabat udah biasa menjadi kebiasaan, apabila tinggal 1 rakaat saja, sahabat-sahabat bakal menjadi sedih. Kalau tidak percaya coba aja. Pesan saya itu amalkan terus rutin, jangan patah semangat. Kalau sahabat-sahabat sekalian pengen langsung cepat, kenapa nggak jadi-jadi, pengen langsung cepat, itu pemikiran sahabat-sahabat saja. Sebenarnya ilmu itu apabila dijalankan dengan ikhlas maka akan jadi ya. Kuncinya adalah disabar, istiqomah, keikhlasan kita. Kalau kita nggak sabar, walaupun berapa banyak guru kita belajar, kalau masih prinsip kita seperti itu, sama saja nol. Kalau tidak percaya silakan dicoba, itu aja. Kenapa video saya jarang upload? Begitu upload langsung 2, langsung 3, ya dikarenakan saya tuntutan pekerjaan. Begitu saat saya libur, maka saya akan bikin video.
Begitupun kalau sempat, kalau nggak ada kesibukan di rumah, ya. Ya, maka dari itu saya Agung Priyono, tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Salam kenal untuk sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel saya. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Terus support saya, dukung saya agar channel saya makin berkembang dan masyarakat tidak dibodohi orang-orang yang mengaku spiritual. Bagi yang sudah mendukung saya, subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar. Apapun kesusahannya, semoga dipermudah oleh Allah. Apapun kesusahan dalam jodohnya, semoga cepat dipertemukan Allah dalam jodohnya. Bagi yang belum bekerja, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah, diangkat oleh Allah penyakitnya, dan diangkat pula derajatnya oleh Allah. Berbanyak sholawat, terus beristighfar, karena kita tidak tahu, bukan cuma dari tingkah laku, bukan dari cuma pandangan mata kita, karena pendengaran kita pun bisa menjadikan dosa. Kenapa bisa menjadikan dosa? Karena kita mendengar hal-hal yang tidak pantas untuk didengar. Dan hati pun, kolbu pun bisa menjadi dosa. Karena apa? Karena ibarat kata itu kita dendam. Seperti itu. Makanya apabila kita pernah disakiti seseorang, lupakan saja semua, cukup dengan Allah yang balas. Lebih baik mengalah. Karena apa? Mengalah belum tentu kita dibilang kalah. Biarkan saja. Ya, seperti itu. Apapun ada kelebihan kita, apapun ada hal-hal di antara kita, di diri kita masing-masing, cukup dipendam, disimpan, dan diketahui oleh kita, Allah dan para malaikatnya. Itu aja. Tidak perlu pamer, ya. Jadi kesimpulannya, amalkan terus itu. Saya doakan semoga berhasil. Apabila tidak berhasil, coba diulangin lagi. Karena saya tidak akan menjerumuskan sahabat-sahabat sekalian, ya. Niat saya hanya membantu, membuat sahabat-sahabat tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku spiritual dengan mengeluarkan biaya yang besar dan hasilnya nol. Saya ajarkan ilmu-ilmu gratis, ilmu-ilmu Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang menyampaikan suatu hal yang bermanfaat bagi seseorang, dan apabila orang itu mengerjakan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan amal jairiyah. Seperti itu, ya. Doakan saya terus sehat agar bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Ambil sisi positifnya dari sebuah tontonan, tinggalkan hal negatifnya dari sebuah tontonan. Berpikirlah secara jernih, jaga mulut, jaga tingkah laku, belajar adab. Karena sesungguhnya suatu keilmuan itu tergantung pada adab masing-masing. Itu aja dari saya. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di dunia maupun di akhirat. Apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan, yang menyinggung, itu hanyalah sekedar sifat manusiawi dari saya. Saya juga banyak kekurangan. Mungkin sahabat-sahabat sekalian lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya dibandingkan dengan saya. Kalau saya orang yang penuh dosa, orang yang ibarat kata itu banyak salahnya lah. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat sekalian saya minta maaf. Apabila ada yang kurang paham atau kurang tahu, tulis saja di kolom komentar. Bantu saya untuk menyampaikan kebenaran. Dukung terus channel saya, share kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.